Inilah beberapa momen kehancuran karir pejabat Indonesia karena ulahnya sendiri. Oke, pertama ada Ganjar Pranowo. Ia dulunya adalah seorang gubernur provinsi Jawa Tengah yang menjabat selama 2 periode. Dirinya dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, jujur, dan asik ke semua kalangan. Bahkan saking terlalu jujurnya, ia mengungkapkan hal tabu ini di podcast Deddy Corbuzier. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Wong saya suka kok. Sebenarnya masih banyak lagi kelakuan absurd Ganjar lainnya. Awalnya netizen memuji hal tersebut karena tingkah Ganjar yang asik. Tapi itu semua malah berbalik 180 derajat saat ia mencalonkan diri sebagai presiden 2024. Lawan politik menggunakan hal itu sebagai alat untuk menghancurkan reputasinya. Dan ya, bener aja, alhasil elektabilitasnya turun drastis. Dan ia pun kalah pada pemilihan presiden. Berikutnya ada Ahok yang merupakan sosok gubernur Jakarta pengganti Jokowi yang dikenal tegas dan adil tanpa pandang buluh. Namun ketika ia mencalonkan diri sebagai gubernur untuk periode berikutnya, dirinya berkata, jangan mau dibodoh-bodohi dengan surat Al-Maidah ayat sekian. Karena saya takut masuk neraka, ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Karena para lawan politik Ahok waktu itu menggunakan ayat itu untuk menyerang dirinya yang merupakan seorang Cina non-Muslim. Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak pilih saya. Ahok berbicara seperti itu agar orang-orang Jakarta yang mayoritas Muslim tidak menelan mentah-mentah mengenai ayat itu. Tapi ya, justru ucapan Ahok, narasinya malah dipelintir oleh lawan politiknya, yang membuat orang-orang mabuk agama yang gak paham konteks pun langsung mempercayai berita yang beredar tersebut. Bahkan sampai terjadi gerakan demo besar 212 yang sampai menghebohkan dunia waktu itu. Alhasil Ahok pun kalah pada pilkada 2017 dan namanya pun ikut tercemar. Dan terakhir ada Amin Rais. Bapak tua ini dulunya adalah seorang aktivis muda yang berperan penting dalam kejatuhan rejim Soeharto. Namanya pun naik setelah kejadian 98. Namun orang ini diduga kuat juga berperan penting dalam pelengseran Presiden Gus Dur. Bahkan Gus Durnya sendiri belak-belakan ngomong seperti ini. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Nah, setelah itu sosok Amin Rais mulai dikenal jelek oleh publik dan sudah ditinggalkan dalam lingkup pemerintahan. Bahkan sekarang ia disebut sebagai gelandangan politik. Dan sepertinya itu memang benar, karena saat ia datang ke acara pelantikan Presiden Prabowo, orang-orang gak ada yang peduli dengan kehadirannya.